tapak biru berkelebat ke jurusan lain. Namun lebih cepat dari itu, si botak sudah menghadang pula di depannya. Sekali lagi dia melesat ke samping, sekali lagi pula si botak muncul menghadang di hadapannya. Dihalangi begitu rupa, tapak biru jadi marah sekali tapi juga bingung melihat kehebatan lawan. Dia menerjang dengan menghujamkan suling perak ke arah kening lawan. Yang diserang begitu merasakan datangnya angin serangan ke arah kepalanya, cepat menunduk lalu menggerakkan kedua tangannya keserentak. Yang kiri memukul dada tapak biru, sedang yang kanan menyentak suling perak. Duk! Tapak biru terpekik kesakitan. Di samping itu, dia juga terkejut karena suling perak di tangan kanannya tiada lagi sedang di depannya. Si botak mata buta tertawa kelak-kelak. Masih inginkan suling ini? Ambillah, kata si botak seraya bolang-balikan suling perak yang kini berada dalam genggamannya. Tapak biru mendengus dan membantingkan kaki ke tanah lalu meninggalkan tempat itu diantara suara tertawa mengekeh si botak. Selagi Panji Kenanga menyaksikan hal itu dengan menahan tawa, tiba-tiba si botak berkelebat dan tahu-tahu Panji Kenanga merasakan satu pukulan keras menghantam belakang kepalanya. Ampun lagi, murid Pramana Lokapala dari Gunung Raung ini roboh dan pingsan. Ketika Panji Kenanga sadarkan diri, didapatinya hari telah malam. Keadaan sekitarnya gelap gulita. Tiupan angin dingin sekali menusuk tulang-tulangnya. Di kejauhan, sesekali terdengar suara burung hantu membuat suasana serasa mengerikan. Perlahan pemuda ini berdiri. Di rambutnya bagian belakang kepalanya terasa berdenyut sakit. Dia terkejut sewaktu satu bayangan putih besar bergerak di sampingnya. Ketika dia berpaling, ternyata adalah kuda kesayangannya, Angin Salju. Panji tersenyum dan menarik napas lega. Jentikannya tangannya memberi tanda. Binatang itu datang mendekat. Panji Kenanga langsung naik ke punggung Angin Salju. Sambil mengusap leher kuda ini, dia berkata, "Bawa aku keluar dari tempat celaka ini ya sobat." Seakan mengerti akan maksud tuannya, Angin Salju melompat dan lari meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, binatang ini sudah menempuh sebuah jalan kecil yang menuju sebuah bukit. Dalam kencangnya lari Angin Salju, Panji Kenanga merasakan sesuatu menggandul di leher serta memukul-mukul dadanya. Sebenarnya hal itu terasa sejak tadi, namun karena pemuda ini hanya memikirkan peristiwa yang barusan dia alami, maka hal itu tak terperhatikan olehnya. Panji Kenanga menunduk memperhatikan dadanya. Terkejutlah pemuda ini. Tangan kanannya menyentak tali kekang kuda hingga Angin Salju dengan serta-merta hentikan larinya. Pada selai benang yang terkalung di lehernya menggandul sebuah benda putih panjang yang bukan lain adalah seruling perak yang telah dirampas si botak mata buta dari tangan tapak biru. Bagaimana benda ini bisa tergantung pada leherku? Tanya Panji Kenanga pada diri sendiri. Gerakan tangannya, sekali renggut, putuslah benang penggantung seruling. Panji menimang-nimang benda itu beberapa lama dan berpikir-pikir. Tak dapat disangsikan lagi, tentu si botak mata buta yang punya kerja. Mula-mula orang aneh itu memukul kepalanya hingga pingsan. Dalam keadaan pingsan, lalu dia menggantungkan seruling perak di lehernya. Tapi, mengapa hal itu dilakukannya? Muncul lagi pertanyaan baru dalam hati si pemuda. Dan pertanyaan itu tak kunjung dapat dijawabnya. Panji memandang ke langit. Bintang-bintang bertaburan berkelap-kelip. Bulan sabit muncul di balik sekelompok awan. Si pemuda meneliti suling perak di tangan kanannya itu. Pada waktu itulah dilihat segulung kertas pada ujung sebelah bawah. Segera gulungan kertas itu dicabutnya. Ketika dibuka, di dalamnya ternyata ada beberapa baris tulisan yang berbunyi, "Pembalasan harus dilakukan, tapi akal pikiran harus diutamakan. Kutitipkan suling perak padamu, bertemu pemiliknya harap diserahkan." Walaupun di bawah tulisan itu tidak tertera tanda atau nama pembuat surat, namun Panji Kenanga sudah bisa menduga
bahwa surat itu dibuat oleh orang botak yang lihai itu. 2 kali orang itu memberi nasihat agar mempergunakan akal pikiran bila dia hendak melakukan pembalasan. Pertama dalam nyanyian pada pertemuan waktu hujan lebat, dan kedua dalam surat tersebut. Kalau begitu besar kemungkinan dugaanku meleset, kata Panji dalam hati. Agaknya ya bukan kaki tangan atau begundal istana darah. Kembali Panji menimang-nimang suling perak itu. Siapakah gerangan pemilik sebenarnya benda itu? Mengapa justru si botak mata buta menitipkan padanya? Akhirnya Panji menyelipkan suling tersebut di balik pinggang pakaiannya, lalu melanjutkan perjalanan tanpa mempedulikan lagi kemana angin salju membawanya. Bagaimana kelanjutan kisah Panji Kenangan dalam mencari adik seperguruannya itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.